sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Habib? Ya, Adit. Suci. Bolos Pak dia. Wah, bolos. Dan lain sebagainya. Di sini saya akan menerangkan tentang tipe-tipe file gambar. Nah, sebelum memulainya, kita akan flashback dahulu pada materi sebelumnya, yaitu tentang tata letak. Antara lain yaitu proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni. Nah, setiap tata letak itu saling berkesinambungan, bukan tidak syukur memasang tempat, tapi juga harus dipikirkan tentang proporsionalnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang format-format gambar. Nah, di sini dalam dunia desain grafis dan percetakan yang berhubungan dengan gambar dan foto terdapat banyak jenis format. Nah, apakah kalian tahu apa saja formatnya? Nah, ya salah satunya ya PNG, JPEG, dan sebagainya. Nah, di sini akan kita ulas terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu JPG. Aslinya bukan JPG, tapi lebih ke JPEG. Nah, JPEG itu adalah singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Nah, di mana format ini mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode RGB, CMYK, dan grayscale. Nah, untuk CMYK dan RGB sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, format file ini juga mampu menyimpan alpha channel. Namun karena orientasinya ke publikasi elektronik, maka format ini berukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan format file lainnya. Jadi kalau JPEG ini biasanya kita ketemui dengan size antara 1 MB sampai 2 MB. Mungkin 2 MB itu jarang. Biasanya dia cuma berapa ratus kilobyte lah KB. Nah, yang selanjutnya yaitu PSD atau Photoshop Document. Nah, format file ini biasanya kita temui dari file dokumentasi Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop itu sendiri kan adalah aplikasi untuk mengedit gambar atau ya pokoknya editing foto itu biasanya pakai Adobe Photoshop. Nah, format ini mampu menyimpan informasi layar dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Format ini juga mampu menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan Photoshop. Anda dapat menyimpan dengan format file ini jika ingin mengeditnya kembali. Jadi file ini itu bisa diedit lagi jikalau Anda ingin ngedit. Contohnya kayak saya ini foto, terus punya foto itu dimasukkan ke Photoshop, terus kita edit, terus kita kan biasanya kalau ada export itu kan ada pilihannya kayak PNG, JPEG dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pilih PSD. Nah, nanti kalau sudah ada PSD, nanti bisa kita buka lain waktu kalau Anda ingin diedit kayak diedit hitam putih dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu BMP atau Bitmap Image. Format file ini merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Jadi tidak perlu aplikasi khusus buat membuka. Jadi kayak bawaan Windows atau bawaan Linux itu bisa membuka file ini. Nah, format ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit sampai 24 bit. Jadi cuma bisa sampai 24 bit. Bisa sampai 3 draw maupun 4. Nah, kelemahannya ini tidak mampu menyimpan alpha channel serta terkendala dalam penggunaan platform. Untuk membuat sebuah objek sebagai desktop wallpaper, simpanlah dokumen Anda dengan format file ini. Anda dapat mengkompres format file ini dengan kompres RLE. Format file ini mampu menyimpan gambar dalam mode warna RGB, CMYK, grayscale, index color, dan bitmap. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu EPS atau Encapsuled PostScript.
Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. Selain itu, format file ini sering digunakan ketika ingin mencetak gambar. Keunggulan format file ini menggunakan bahasa PostScript, sehingga format file ini dikenali oleh hampir semua program persiapan cetak. Kelemahannya yaitu format file ini tidak mampu menyimpan alpha channel, sehingga banyak pengguna atau Photoshop menggunakan format file ini ketika gambar dikerjakan sudah final. Jadi kalau sudah diekspor dalam bentuk file ini, kita tidak bisa mengekspornya lagi. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, lab, duotone, grayscale, index color, serta bitmap. Selain itu, format file ini juga mampu menyimpan clipping paths. Nah, yang selanjutnya yaitu GIF atau graphic interchange format. Nah, biasanya kita temui ini seperti waktu kita WhatsAppan, terus kita kirim stiker, gambar GIF gerak itu juga gerak itu. Nah, format file ini hanya mampu menyimpan dalam 8 bit karena hanya mendukung format grayscale, bitmap, dan index color. Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Format file ini mampu menyimpan animasi bentuk dimensi, tapi cuma mentok sampai 2 dimensi. Biasanya file ini akan dipublikasi di web, halaman web, atau juga publikasi elektronik lainnya. Format file ini mampu mengkompres dengan ukuran kecil menggunakan kompres LZB. Dan yang selanjutnya yaitu TIFF. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas 32 bit. Format file ini juga dapat digunakan untuk keperluan pertukaran antar platform antara PC, Macintosh, dan Silicon Graphics. Ya, maksudnya cross itu lebih ke OS operating systemnya. Nah, format file ini merupakan salah satu format yang dipilih dan sangat disukai oleh para pengguna komputer grafis, terutama yang berorientasi pada publikasi atau cetak. Hampir semua program yang mampu membaca format file ini juga mampu membaca format file TIFF. Maksudnya bitmap. Pokok kita punya bitmap biasanya bisa dibuka juga file TIFF ini. Nah, yang selanjutnya PCX, tapi bukan motor. Nah, format file ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Zof Corporation. Format file ini merupakan format yang fleksibel karena hampir semua program dalam PC mampu membaca gambar dengan program format file ini. Format file ini mampu menyimpan informasi bit sebesar 1 hingga 24 bit, namun tidak mampu menyimpan alpha channel. Nah, format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, grayscale, bitmap, dan index color. Nah, selanjutnya yaitu PDF. Nah, biasanya kita temui PDF itu sebagai media pembelajaran, materi modul. Nah, tapi di sini juga bisa sebagai format gambar. Nah, format file ini digunakan oleh Adobe Acrobat dan dapat digunakan oleh grafik berbasis pixel maupun vektor. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode RGB, CMYK, index color, lab color, grayscale, dan bitmap. Format file ini tidak mampu menyimpan alpha channel. Format file ini sering menggunakan kompresi JPEG dan ZIP, kecuali untuk mode warna bitmap, yaitu menggunakan CCIT. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu PNG atau Portable Network Graphics. Format file ini berfungsi sebagai alternatif lain dari format file GIF. Format file ini digunakan untuk menampilkan objek dalam halaman web. Kelebihan dari format file ini dibandingkan dengan GIF adalah kemampuannya menyimpan file dalam bit hingga 24 bit serta mampu menghasilkan latar belakang atau background. Nah, yang transparan dengan pinggiran yang halus. Format file ini mampu menyimpan alpha channel. Selanjutnya sudah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, nanti kita lanjut kepada. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka saya akan beri tugas pada kalian. Tugas sendiri itu ya. Untuk soal tugas di rumah nanti akan saya berikan kepada ketua kelas, dia dibagikan kepada teman-temannya ya. Daripada saya nulis. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada. Untuk itu pertemuan kali ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.